Sahabat Jelang Malam, ketemu lagi dengan saya tentunya Andre ya. Nah, sudah pasti ya di channel yang memang benar-benar beberapa bulan yang lalu tuh eksis terus ya. Bahkan tiap hari selalu upload ya si Jelang Malam ini. Nah, kenapa di hari ini saya upload lagi gitu kan ya. Sesuai judul aja teman-teman. Dan sebelum panjang lebar, saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang masih standby dan selalu menanti video-video terbaru dari channelnya Jelang Malam gitu kan. Bahkan kalau teman-teman ada yang ngikutin ya, ini di 3 minggu yang lalu sempat saya membewarakan Jelang Malam is back ya, Jelang Malam reborn gitu kan, kembali lagi. Akan tetapi ya begitulah teman-teman, tiba-tiba jujur ya, sudah saya tulis beberapa cerita, sudah saya persiapkan, malah itu bukan malas lagi teman-teman, seolah-olah saya sudah stuck ya, kayaknya nggak akan dilanjut. Padahal gitu kan, kalau saya flashback ya, saya tuh seolah-olah orang yang nggak tahu diri gitu kan ya. Kenapa? Karena harusnya bersyukur banget teman-teman ya, dari pertama bikin channel mungkin 1 tahun yang lalu lah ya, lumayan ini perjalanannya lama ya. Itu subscriber murninya kurang lebih sekitar 800 subscriber. 8.000 subscriber. Itu secara organik ya teman-teman. Jadi bukan saporsa atau misalkan minta-minta, enggak. Pure teman-teman semuanya subscribe channel Jelang Malam ini dengan setulus hati ya. Jadi intinya yang memang suka tema dengan horor dan misteri. Nah, kemarin nggak tahu ya, karena mungkin dari dorongan orang terdekat juga ya, kayak termasuk istri saya, ngomel-ngomel sempat, kenapa sih nggak lanjut, kenapa sih nggak lanjut gitu kan. Lanjut aja katanya. Dan memang gimana caranya, semua pola alurnya yang memang kamu sukai gitu. Jangan seolah-olah ngikutin atau apapun itulah, jadi bawahnya enjoy gitu kan. Saya pikir sih dari awal saya udah enjoy gitu kan. Akan tetapi setelah dipikir-pikir, setelah kita evaluasi lagi gitu kan ya, kenapa nggak lanjut gitu, ada apa gitu kan. Nah mungkin teman-teman, sesuai di judul ya, sesuai di thumbnail, gara-gara saya membawakan sebuah cerita, atau mungkin bisa jadi ketika saya explore gitu kan, mengangkat sebuah misteri di tempat yang memang penuh cerita ya dulunya gitu kan, bahkan mungkin masih sampai sekarang masih penuh misteri gitu kan. Ada efek yang membuat saya itu seolah-olah ya udah stop aja, dan merasa seolah-olah kayak yang memang ya itu yang saya yang rasain ya teman-teman ya. Ya orang lain kan belum bisa rasain gitu kan. Walaupun misalkan ada beberapa masukan ya mungkin orang lain nggak peduli, ya itu terserah lu gitu kan. Toh sampai detik sekarang pun, even kalau misalkan ada yang bareng pun ya belum merasakan income-nya atau gimana lah gitu kan. Ya kan, tetapi ketika benar ya maju mundurnya sesuatu project gitu kan, sesuatu apa yang memang sudah lama kita rencanakan ya, hampir 99%-nya kita yang atur ya, kita yang gerakan. Tidak selalu menyangkut dengan orang lain atau mungkin lingkungan. Ya di situ saya mikir lagi gitu kan. Ya harusnya jalan. Makanya setelah saya bikin video ini gitu kan, ya saya insya Allah ya, nih ada yang bilang Bang Andre ya, ini insya Allah akan konsisten teman-teman ya, akan konsisten dengan membawakan sebuah cerita horor dan misteri gitu. Tapi kalau untuk ekspor saya masih belum janji ya. Ya lebih ke apa ya, mengangkat cerita-cerita yang memang langsung saya bawakan, dan mungkin ya ini keinginan saya juga gitu kan, ketika saya membawakan ini saya lebih barometernya menceritakan warga seperti ini teman-teman gitu ya. Daripada kan kebanyakan Jelang Malam ini kebanyakannya voice over ya, menceritakan dari sebuah cerita atau dari penulis yang saya bacakan dan saya edit-edit dengan beberapa ilustrasi video atau gambar
baru saya upload gitu kan. Nah, mungkin kalau sekarang berbeda gitu kan. Baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan di video kali ini juga saya akan bahas ya kenapa kemarin sempat berhenti. Oke, langsung saja. eh, Kenapa channel Jelang Malam ini sempat beberapa pekan berhenti ya. Ya, langsung saya belak-belakan aja ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah ketika memang untuk channel horor dan misteri ini saya bilang berat gak berat ya teman-teman, dan ini mau percaya nggak percaya. Kenapa seperti itu? Karena memang saya langsung alami sendiri ya gitu kan. Ketika yang paling krusial ini ketika kita explore ya teman-teman, explore ke daerah yang apa ya, yang masih sangat penuh dengan misteri ya, beda ya, menakutkan dengan misteri beda gitu kan. Jadi mungkin tempatnya biasa saja, banyak dilalui lalang orang gitu, banyak dijadikan aktivitas orang lain gitu kan. Akan tetapi dari eh, zaman dulunya punya cerita atau punya sejarah, mungkin faktor salah satunya itu. Dan yang kedua, ketika saya membacakan sebuah cerita-cerita yang memang saya agak sedikit paksa. Contoh gini, ketika ketemu dengan narasumber gitu kan, ketemu dengan narasumber, nah saya seolah-olah memaksa si narasumber ini untuk menceritakan hal-hal yang dialami dia langsung ataupun oleh kerabatnya atau temannya lah gitu kan, ataupun keluarganya. Nah, ini efeknya itu nggak langsung, dan saya sempat apa ya, baca dan mengikuti ya. Mungkin sih saya punya channel horor, nggak apa, nggak mengikuti channel-channel horor lainnya ya, intinya teman-teman youtuber juga gitu kan, khususnya di channel misteri gitu kan. Dan saya juga sering nonton channelnya Teh Risa ya, kebetulan kami orang Bandung, saya orang Bandung juga, karena di saat saya berhenti pun salah satu channel yang sering tonton ya channel beliau ya. Banyak sekali memang, ketika memang kita itu nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sompral lah, intinya seperti itu. Dan teman-teman sadar nggak sadar, beberapa bulan ke belakang setelah mulai fokus ya, ketika saya menyatakan bikin channel misteri, itu sepertinya saya mulai terkam ya, dalam hal-hal yang mistis, dalam hal-hal yang goib, mengarah ke memang dunia lain gitu kan, di antara dunia manusia gitu kan. Jadi memang saya alami sendiri juga gitu kan. Kadang-kadang ini kebetulan saya bukan di studio ya, tapi di ruangan di kamar anak saya ya. Kebetulan anak saya mondok, sayang kan 3 tahun nggak dipakai, kosong kamarnya ya, rencana nanti mau pakai dekor-dekor dikit lah biar agak enak ya. Nah lanjut ya teman-teman, jadi sempat saya baca artikel juga, saya nonton juga channel-channel misteri lainnya. Contoh, waktu beberapa bulan yang lalu channelnya Bang Bet ya, itu beberapa bulan loh beliau skip dulu. Bahkan kenapa? Beliau itu nggak salah ya, kalau nggak salah, karena saya sempat komen juga, sempat interaksi juga dengan channelnya Bang Bet ya. Beliau datang ke salah satu tempat keramat ya, dan di situ beliau menyatakan bahwa beliau itu seolah-olah tiba-tiba kayak resah, tiba-tiba kayak gelisah, kayak putus asa gitu kan. Nggak tahu, mungkin karena efek dari itu atau kayak gimana ya. Mungkin ada orang yang bilang oh ini lebay dan lain-lain, tapi memang benar itu teman-teman. Itu salah satu ungkapan dari channel yang sudah besar ya, Bang Bed Channel, kalau teman-teman pencinta horor mungkin tahu. Dan channelnya Fakta Sejarah teman-teman, beliau sempat ditulis di cerita juga di postingan, sempat juga beliau bikin video pendek ya yang diupload ke YouTube-nya Fakta Sejarah. Beliau kapok, menyatakan beliau kapok membacakan sebuah cerita dari penulis yang sangat luar biasa terkenal ya di kalangan misteri gitu kan. Beliau itu kapok. Nah, sama halnya saya juga dari kemarin meraba-raba ya. Cerita mana yang memang eh, seolah-olah ngepek ke kehidupan saya pribadi gitu kan. Jadi
Tidak ya, karena ya mungkin teman-teman gini, ya itulah ada positifnya juga, ada manfaatnya juga ketika memang kita sudah peka ya. Jadi ada teman-teman coba pelan-pelan ya kita bahas di sini. Teman-teman pernah nggak ketika teman-teman ngerasa di salah satu bisnisnya atau di kantornya tiba-tiba suasananya berbeda, temen tiba-tiba seolah ngejauhin, tiba-tiba bos marah-marah, itu kalau di perkantoran. Tapi kalau di bisnis ya, jalanin ini kayaknya nggak jalan, jalanin ini udah capek-capek nggak jalan juga, coba ini nggak jalan juga, akhirnya stuck ya, stres gitu kan. Apa ya, balik lagi ya, yang namanya manusia itu kan terus berusaha ya. Ada juga kalau orang yang bilang sabar, mungkin belum waktunya, sabar bisa jadi belum, memang belum hokinya gitu kan, nggak gitu konsepnya gitu, nggak gitu konsepnya. Karena yang apa ya, yang ngalam itu kita, yang ngerasain itu kita pernah ada di posisi ini walaupun di bawah pun sekalian gitu kan. Tapi ketika memang kita sudah tahu yang namanya naik turun fluktuatif itu kan satu hal yang biasa ya teman-teman. Tapi kalau ini mentok ini mentok ini mentok, saya selalu mengaitkan ke hal yang memang ini kayaknya nggak beres gitu. Akhirnya ya solusinya kita calling down dulu teman-teman, berhenti dulu, kita raba-raba dulu. Saya juga nyoba ya fokus ke salah satu bisnis ini, tiba-tiba ya itu yang saya alami, nggak jalan. Bisnis ke ini nggak jalan juga, ini stuck di sini juga. Nah akhirnya apa yang terjadi gitu kan, ketika kita mengalami stres yang tinggi itu menimbulkan berantem dengan orang rumah teman-teman ya, sama istri lah gitu kan. Tapi ya untung lah gitu kan ketika memang kita sudah bisa merasakan, sudah bisa tahu, jadi akhirnya kita bisa kontrol. Nah jadi pesan moralnya gini teman-teman, ketika teman-teman merasakan hal-hal seperti itu, baik di bisnis, baik di pekerjaan, baik di rumah tangga, jangan selalu menganggap sepele ya. Itu sih pesan moralnya. Dalam artian sepele itu ya mungkin gue kayak gini, lagi gini aja, ya mungkin ini lagi ujian, ya ini mungkin ya alam, faktor alam dan lain-lain, nggak gitu. Jadi jangan seolah-olah kita menyalahkan selalu keadaan, enggak. Kita mikir gitu kan, apa nih ketika memang kita sendiri mengalami sesuatu yang tidak biasa dan itu secara tragis gitu, perubahannya tragis. Nah makanya ketika saya sendiri mengalami hal seperti itu, selalu ada tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada apa ya, perihal-perihal yang di luar nalar gitu kan. Ya itu jujur ya, saya kalau itu dalam teman-teman saya berhenti coba ini kan kata tempat juga, mulailah apa ya, spiritual teman ya, kita kerjakan sendiri, bahkan ya konsultasi juga, berunding juga dengan orang terdekat ya, baik istri gitu kan, ya orang tua itu kan kalau masih ada ya, minta doanya lah. Dan akhirnya saya menemukan satu titik yang memang gue harus maju guys gitu kan, harus maju lagi, ini harus dijalani lagi. Ini ada apa nih, ada cerita-cerita yang memang ada sedikit yang saya paksakan waktu itu, bukan nggak natural ya, tapi seolah-olah mungkin gitu kan, cerita yang dulu-dulu yang pernah saya upload ini mungkin orangnya nggak ridho, atau mungkin saya juga mungkin itu cerita saya nih, cerita saya dengan bareng teman-teman, tapi saya nggak izin dulu ke teman saya gitu kan, bisa jadi seperti itu. Ataupun ada beberapa cerita yang memang apa ya, ini agak terlalu sensitif tapi saya ceritakan gitu kan. Nah itu sih gitu kan ya, cuman wajar sih kalau di beberapa, kalau saya sih hitung jujur ya, jelang malam ini mungkin mau menginjak ke 2 bulan, masih untung ya, karena saya upload 4 short video. Saya ucapin terima kasih banyak ya, dari 8.000 itu per hari ini naik sekitar 8.400 subscriber, 400 subscriber dalam waktu 2 hari teman-teman. Itu murni ya, itu hanya short video gitu kan, dan itu pun remix ya, saya coba gitu kan, ya why not gitu. Nah teman-teman, sesuai dengan yang saya buat di thumbnail itu tanggal sekarang itu, jujur aja padahal 3 minggu yang lalu saya udah menggebu-gebu tuh
saya punya cerita bagus gitu kan, punya momen yang sangat bagus. Bahkan ada satu cerita dari Teen Aslit itu yang sampai belum beres ya. Ini kenapa gitu kan, saya sampai mikir kenapa ya. Saya tuh tipe orang yang nggak bisa seperti itu. Contoh Kang Arif Halim aja saya beres, ceritanya panjang-panjang tuh ya. Tuluh Hilir Bintinu, terus apa ya, di Pucuk. Yang Pucuk Ibun sih belum ya, karena memang Kang Arifnya juga nggak beresan, dia nggak beresin itu gitu kan. Mana? Sekedap, sabar. Ya, sorry ya, kok kesini. Tuluh Hilir Bintinu, terus yang santet lapor aja nggak beres teman-teman. Saya juga heran. Saya kenapa itu? Padahal saya tuh tipe orang yang ngotot ya, kalau misalkan dapat cerita ya, kayak nugelis di Pucuk Ibun itu ya memang jujur ya, sorry karena memang penulis nggak bahas itu, loncat ke judul yang baru gitu kan. Nah, tapi yang menarik itu adalah Tuluh Ulat Bintinu ini saya beresin, padahal ini panjang banget. Dan alhamdulillahnya ketika saya upload di salah satu media sosial, penulis masuk tuh, Bang Andre katanya, bro, part 2 nya sudah tayang. Saya kaget, terlalu jauh saya nggak ngikutin dulu ya. Jadi padahal teman-teman jujur ya, itu penulis bagus, tidak komersil. Ya saya juga aneh ya mungkin hoki aja ketika saya ngobrol sampai sekarang, saya tuker WA dan lain-lain. Beliau dengan legowonya sikat katanya, bawain gitu kan. Belum tentu ke channel orang lain beliau mengizinkan gitu kan. Nah, bodohnya saya, seolah-olah saya nggak benar-benar nggak mau aja. Kenapa gitu kan, ini ada apa gitu kan. Ya alhamdulillah ya, intinya jadi ada satu cerita ya yang memang ini mungkin saya nggak mau juga ya ngejudge karyanya siapa, atau ngejudge juga karena memang apa ya, apakah cerita ini gitu kan, apakah cerita itu gitu kan. Sahabat Gelang Malam. Jadi saya mikirnya ya sudahlah, yang sudah karena toh pada malam ini saya akan upload lagi. Insya Allah konsisten karena saya sudah memikirkan gitu kan beberapa pola yang memang saya harus jalani, dengan beberapa cerita yang memang sudah mangkrak di channelnya Jelang Malam. Dan tidak lupa gitu kan teman-teman, kalau memang mau kirim ya tinggal inbox saja, tinggal WA aja, karena saya selalu tulis ya di deskripsi nomor WA pribadi saya gitu kan. Jadi teman-teman tinggal cek aja, atau teman-teman komen aja di kolom komentar. Oke ya, secara singkat seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan saya thank you ya buat teman-teman yang sampai ini masih setia ya, masih nungguin ceritanya gitu kan ya. Saya juga nggak menuntut banyak ya kepada subscriber, karena ya memang Jelang Malamnya nggak upload gitu. Apa yang harus disalahkan gitu, nggak ada yang harus disalahkan. Cuman ya mungkin akan banyak perubahan ya teman-teman, dari dulunya voice over ya bisa jadi diceritakan dengan versi saya yang sesantai mungkin dan semenarik mungkin, sampai teman-teman ini nggak jenuh atau nggak bosan ketika teman-teman nonton ya atau lihat. Dan teman-teman juga nggak merasa rugi ketika wah gue udah subscribe nih, jadi ada sesuatu yang baru nih cerita di channelnya Jelang Malam gitu kan. Nah teman-teman, yang paling krusial ini mungkin komik ya. Jadi ada cerita-cerita yang berbau paksaan lah mungkin ya. Ketika saya nih, gua nih gitu kan, meminta cerita ke orang lain gitu kan, supaya orang ini menceritakan. Ataupun ketika saya punya cerita sendiri bareng teman-teman, saya nggak izin dulu ke teman-teman saya, karena saya ngerasanya ini cerita gua sendiri gitu kan, ya wajar gitu. Tapi ini adalah sebuah pembelajaran lah, ini sebuah pembelajaran yang memang harus apa ya harus diperbaiki gitu kan. Jadi jangan sampai ya sudah tahu gitu kan malah diulang lagi gitu, begitu. Apalagi ya mungkin kalau dulu ya Jelang Malam ini upload setiap hari ya, terus real shortnya itu
per sekian jam. Sekarang memang saya udah benar-benar atur ya untuk eh, apa ya, rasio realnya ini. Kemarin sih sama tadi saya coba aja nih sumpah ya, gimana nih subscribernya naik, nah jam tayangnya naik. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun cuma 1 hari jam tayang udah mulai hijau lagi. Dari 2.900 sekarang udah 7.000 jam tayang ya orang yang nonton ya. Mudah-mudahan ketika ini diupload ya, edit-edit dikit lah sekitar sejaman, paginya bisa naik lagi, naik terus. Jadi untuk shotnya ya mungkin rasionya dikurangi, dan untuk upload video panjangnya ya mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Kalau dulu mungkin metodenya 1 hari 1 kali gitu kan ya, mungkin sekarang saya bantu aja deh gitu kan, seminggu 3 kali dulu gitu kan ya. Kalau teman-teman senang suka, bisa jadi seminggu 4 kali, atau nanti bisa jadi kembali lagi ke awal ya, 1 hari 1 upload video gitu kan, akan lebih baiknya ya. Itu kan teknis ya teman-teman ya. Intinya saya sudah kembali sehat, sudah kembali semangat lagi kan, itu intinya ya. Dan ini sudah normal lagi. Kalau kemarin udah persiapan lighting, udah persiapin bahan gitu kan, sudah mulai udah bikin thumbnail dan lain-lain. Tapi ketika saya mau text ya, mau tag ya gitu kan, mau editing, boro-boro mau ngedit ya, mau tag aja, mas nggak tahu ya. Ya inilah suka duka ketika saya punya channel horor ya. Tapi buat pemula jangan dijadikan suatu bumerang, jangan takut ya. Ini kan semuanya pelajaran. Ya mengalir aja. Kita tidak akan tahu kalau memang kita tidak coba gitu kan. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang selalu setia di channel Jelang Malam. Yang baru juga ya, apa salahnya subscribe ya, karena gratis. Siapa tahu ada hal-hal baru yang memang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan akhirnya teman-teman jadi semakin peka dan waspada ya. Dan saya sekali lagi minta maaf ya ke para subscriber yang lama, mungkin yang baru-baru juga, ketika memang saya sempat stop gitu. Terus yang kedua ya teman-teman, saya berharap semua teman-teman disehatkan dan dimudahkan segala rezekinya, amin. Karena kondisi setiap malamnya ini ekstrim ya. Untuk Bandung ini dingin banget ya. Kemarin sih alhamdulillah ada hujan, sekarang udah nggak lagi gitu. Mungkin di tempat-tempat lain udah hujan terus ya. Tapi dari beberapa minggu di khususnya Bandung Barat ya, pokoknya, oh iya lupa, salam buat teman-teman yang ada di Bandung Barat, Cilabe, Cimareme, Ngampra, Padalarang ya, ya Kota Baru Parahyangan kesana aja. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kita saling mendoakan ya teman-teman. Semoga channel Jelang Malam ini terus berkembang, dan saya tunggu ya cerita-cerita ya dari teman-teman. Baik, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.